Kita ini juga ada tim Persebaya yang merasa dirugikan. Ya, 6 ya pemainnya ya. Iya, secara pemanggilan pemain. Ya. Dia ada 6 pemain, ada Hernando, ada Rizky Ridho, Rama Irianto, Marcelino, Ricky Kambuaya, Koko Ari dan Akbar. Kalau bagi gue sih nggak dirugikan, Ki. Itu justru kehormatan bagi Persebaya sendiri ya, panggil timnas ya. Benar. Ya kan? Kayaknya kalau kehormatan lebih ke pemain yang dipanggil. Kalau secara tim saya yakin Persebaya pasti bakal dirugikan karena mereka adalah pemain yang mengisi posisi penting di timnya kan. Iya. Tapi sebenarnya Coach Aji juga kan di awal-awal waktu AFF baru mulai dibentuk timnya udah protes ya. Iya, Kok iya. banyak banget yang dipanggil. Tapi kan dia berhasil, artinya dengan 5 pemain sampai 6 pemain hilang dia berhasil. Ya, tidak bersandar sama pemain ini tidak kan. bersandar sama pemain ini, mereka Dan malah memang nggak sebenarnya ini kalah. kesempatan Iya, pemain-pemain betul. muda ini Pemain untuk muda, muncul. betul. Dan kalau dibilang Hernando Ari kan kemarin nggak dimainin sama sekali, tapi dia bakal dimainin di AFF loh nanti karena Benar, umurnya. Jadi mau nggak mau dia harus Tapi, Rahmat Irianto juga, Rizky Ridho juga. Saya ngasih apresiasi sama Coach Aji ya Mas Gita ya. Ini banyak yang kita ambil pelajaran ya, mungkin pengalaman beliau nih selama jadi pelatih nih inilah mungkin waktunya. Iya. Ya kan ini udah waktunya tadi juga ibaratnya maaf aja nih kalau mau juara pantas kok. Persebaya sekarang Iya, pemain-pemain kunci sangat mendukung itu Marukawa ya kan, ada strikernya tuh ya kan, ada lagi Samsul Aris sebagai senior juga Ya, mendukung. udah mulai lagi. Udah mulai lagi bagaimana performa timnya itu bagi saya luar biasa. Enak kok ditontonnya. Taisei Marukawa ini kalau seandainya tidak dipagari Persebaya, saya yakin hampir semua tim di Indonesia bakal mau ngerekrut dia. Betul, setuju. Kalau Heran finansialnya Persija oke. nggak ngambil dia ya. Persija ngambil dia dong. Emang, Ya. emang Itu. kemarin sebelum Persebaya ada kesempatan untuk ngambil Iya, dia? daripada yang dari Persela kan mendingan dia. Bisa aja Mas Gita itu kan. Itu kita Iyalah. serahkan lah ke Mas Gita itu. Emang kenapa kalau yang dari Persela? Gini aja, dia 10 pertandingan di setengah musim pertama dia hanya 1 assist gitu loh. Iya, Artinya gini, klub boleh ada di bawah, tapi kalau dia menonjol kan dia bisa dianggap sebagai seorang pemain yang berhasil. Dan keseniorannya kan jadi sebuah andalan. Sekarang kan jadi dipertanyakan keseniorannya gitu. Iya. Memang benar jadi pertanyaan. Bahkan kemarin di pertandingan terakhir Persija Kalah kan? kalah lawan Persiraja. Lo jadi bahas Persija lagi pas kalah lagi gimana Persiraja papan bawah. Saya bingung antara mau senang atau mau sedih. Ya, dan Persija nggak punya alasan. Kalau klub lain kan bilang, ya karena dibarengin dengan timnas, banyak yang dipanggil timnas. Ini nggak ada yang dipanggil timnas juga. Iya. Ya, makanya. Saya bingung apa yang salah, apa karena pergantian pelatih ini masih adaptasi atau Persirajanya yang sudah mulai nyetel dengan pelatih barunya. Iya kan? Emang beruntungnya kemarin Persiraja tuh punya penjaga gawang oke. Punya Kuba dia Ya bahkan kan sempet Satu penalti dia satu salah, penalti dia save. Ya Toncip dia save. Satu Iya, penalti baru Toncip dia save ya. Saya berharap mudah-mudahan Persija langsung bisa kembali ke tracknya. Ya, tapi Rabu sebelumnya kan Persija menang di week 21 ya, Benar, belum benar, hari Rabu. Tapi kan ya menangnya juga susah payah ya lawan Borneo, lawan Persita. Lawan Persita. Artinya nggak gampang juga mereka melewati pertandingan demi pertandingan dan posisi mereka juga nggak menguntungkan sekarang ya. Ya. Iya. Mudah-mudahan juga ini kesempatan Persiraja untuk bangkit. Ya. Mungkin bisa Ya. keluar dari zona degradasi. Walaupun saya nggak tahu kemarin, Bang Eko bilang kayaknya sudah terlambat kalau Iya. mengganti pelatih. Bang Eko bilang gitu, tapi nggak tahu. Iya. Bola itu bulat. Bola itu bulat. Tidak Mereka ada dapat yang 4 poin dalam 2 pertandingan terakhir. Benar, ya. benar, Buat benar. untuk hitungan Persiraja itu bagus. Gitu. Ya, kredit Kalau- poinnya bagus masih positif. Kalau menurut Coach Akmal sendiri, apa yang terjadi di dalam tim Persija belakangan ini? Apa karena memang pergantian pemain? Oh, ini Om mempengaruhi? Akmal. Ya, bisa jawab. ya sebenarnya sih saya jujur aja nggak tahu dalam tim seperti apa ya di senior ya Gi ya. Benar, Soalnya kan benar. gue sendiri kan banyak banyak fokus di development ya di Elite Pro gitu loh. Mungkin dengan pergantian pelatih ini ya sebagai Bang Jen sebagai karakter juga berusaha memberikan yang terbaik lah, apalagi ingin mengulang kejayaan di Menpora gitu. Tapi kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Membalikan telapak tangan. Ini tugas pelatih yang sangat berat Mas Gita. Ini juga tidak hanya dalam taktik atau strategi, mungkin juga secara mentality juga harus dibangun juga. Di medsos juga mungkin juga tidak hanya supporter atau netizen yang kecewa. Pak Panca pun juga saya lihat di mes sangat kecewa dengan permainan Persija walaupun kalah. Oke lah kita kalah, tapi kalau main bagusan masih mending ya, ada yang terobati ya. Tapi Coach Sudirman dikasih kesempatan untuk habis musim ini Iya, kan. betul. Ya, mungkin Dan secara posisi mereka sebenarnya ada di urutan ke-6 ya. Nggak Iya. jelek-jelek amat, tapi Benar. secara poin jauh banget. Jauh. Jauh jauh jaraknya banget, sama ya peringkat kan. atasnya. Betul. Ya.
Di situ kan target kan bilang kan sama Pak Manajer kan Pak Bambang Pamungkas kan ya 3 besar 4 besar lah ya kan ya mudah-mudahan kan terrealisasi. Ya mudah-mudahan terrealisasi. Karena sebenarnya harusnya kemarin itu kesempatan Persija untuk memangkas jarak. Betul. Ya. Karena Bayangkara di luar dugaan Kalah. Ya, dari betul. Persik Kediri. Yang jadi aktornya Yosep Eze Jari, ya emang bagus ya Memang Eze Jari bagus sejak dianya. awal-awal Ya. kompetisi dia Yosep selalu Jari bagus, cuman memang timnya yang tidak mensupport dia. Ya itu tadi, Seperti kalau itu. ada sebuah tim yang tidak bagus tapi ada dia satu yang menonjol, menonjol, dia kelihatan. ya dia Benar. pantas untuk diberi kesempatan ke klub yang lebih Ya, besar gitu. benar. Betul. Itu makanya kita ngomongin Persela tadi. Apa yang salah? Mungkin tuh rezekinya kali Pak Iya, kita. iya, Kita iya. positif Nggak nyalain gitu. Akhirnya rezekinya dia. Apa yang salah dari Bayangkara di pertandingan kemarin? Sebenarnya menguasai jalan Iya, pertandingan. tapi dia memang di mereka agak ada penurunan ya dalam Benar. sejak masuk di Bali itu mereka ada penurunan. Artinya Apa menang terlalu pun banyak liburan di pemain-pemain? Apa nggak terlalu fokus bagaimana nih Bayangkara? dan mereka bukan tim yang terkena masalah Covid dan segala macam Iya, ya iya, Bayangkara. iya. Jadi Fan-fan sebenarnya- aja ya Bayangkara ya. Dan lawannya Persik, kalaupun lawannya ada di papan atas ya Ball position juga di situ kan Persik lebih tinggi kalau Iya, nggak salah ya. itu dia. 57-43 shot ya. on target juga praktis sama. Ini ada grafis tren Bayangkara di 6 laga terakhir. Ya, lihat. Di pertandingan terakhir dia kalah, sebelumnya dia menang lawan Persebaya, menang lawan Madura, dia kalah sama Arema. Kalah lawan Arema. Artinya mereka 2 kali menang, 2 kali kalah, 3 kali menang, 2 kali kalah, dan 2 kali draw. Sebenarnya tidak terlalu buruk Iya, ya, iya. secara rekor. Cuman yang disayangkan ketika melawan Persik kenapa kalah? Ya Itu sebenarnya saja nggak terlalu buruk, tapi untuk ukuran Bayangkara yang di series pertama dan kedua bagus Benar, banget, benar, itu benar, jadi benar. semacam ada penurunan dia 2 kali Kemarin kalah. kita sempat meragukan Hapia Roka. Ya, Ya, pelatihnya Hapia Roka ya. Iya, betul, Dari Roka, Persik. betul. Hapia Roka. Ngapain sih Hapia Roka pakai bunga di kepala? Lo di Bali bisa Di Bali, dong. Ya nggak harus seperti itu, coach. Anda tuh harus menunjukkan wibawanya Wibawa di pelatih lapangan. Ngapa harus pakai bunga seperti Itu kadang-kadang dikasih sama yang bacain doa itu, jadi nggak bisa nolak kali Oh, dia. iya. Kalau kata orang Medan apa tuh Gi? Main dukun maksudnya. Gi, kalau kata orang Medan apa Gi? Apa itu kalau kayak gitu? Banyak apa? Banyak nih gayanya. Jadi gue kemarin waktu pertama kali datang ke Bali kan ke Ngurah Rai. Ngurah Rai itu kan stadionnya yang segala macam tempat kamera tinggi Iya, segala iya. macam. Terus mereka bilang ini baru datang yang bacain doa tuh langsung datengin, ngasih itu dan naruh bunga di sini. Naruh bunga, Ya gitu. otomatis setelah mereka lewat ya gue lepas. Mungkin Roka pengen nggak Lupa lepas. mungkin Iya. ya. Oh, saya kira emang akal-akalan dia aja. Ternyata di situ ada. Dan dia tahu masuk kamera, gue kan yakin nggak masuk kamera makanya gue lepas. Oh, ternyata itu ada memang. Ada. Oh, ternyata ada. Kalau ada ya mungkin baik ya, Ya, tapi iya. mungkin HP Roka lupa mencabut itu. Sempat kita ragukan kemampuan HP Roka, tapi ternyata dia bisa membawa Persik Kediri pelan-pelan. Iya. dapat Gara-gara hasil bunga itu positif. pasti. Salah. Taktiknya dong. Iya. Taktiknya Om. Taktiknya bagus memang. Ah. Jadi peringkat berapa nih kalau sekarang Persik nih? Persik saat ini peringkat berapa? Boleh dikeluarkan grafis. Persik ada di peringkat Masih masuk zona degradasi 14. dia. Oke. Tapi nggak terlalu jauh. Ya. Persela. Artinya dia masuk 20 Persela poin. sesuai dengan prediksi saya ada di papan bawah gara-gara coach Iwan Setiawan lagi-lagi. Ya, udah lama lewat padahal itu. Hah? Udah lama nggak ada di situ kan dia. Kesempatan saya itu untuk tetap menyalahkan dia kenapa Persela ada di situ. Tapi 5 besar yang pasti ya. Mereka dengan poin 40-an ya pasti peluang 5 besar itu untuk salah satu jadi juara. Ini sampai saat ini belum tahu nih siapa yang bakal juara. Ya, dan 5-5-nya belum ganti pelatih kan. Hanya Betul. ada 6 klub yang belum ganti pelatih. Iya. 5 di atas dan 1 Persita ya. Persita. Mas iya. Wiwit yang belum juara dia. Put Widodo. Saya itu ada Arema, Persib, Bayangkara, Persebaya semua masih punya peluang ya. Iya. Pokoknya 5 besar semua masih punya peluang untuk jadi juara. Iya, Ya. betul. Oke lah kita sedikit saja memprediksi. Sedikit saja. Mumpung masih di pertandingan keberapa tapi sudah mulai kelihatan arah-arah siapa yang bakal juara. Ini orang kalau kayak gini, biasanya kalau kita ngelempar terus benar, terus nanti ada bilang, "Oh, udah tahu ya, udah disetting ya juara siapa." Settingan ya, settingan. Kalau salah ya salah aja memang kan. Settingan. So-soan ngeprediksi padahal salah. Tapi kalau benar pasti langsung, "Oh, lihat tuh udah ketebak kan." Iya. Ada padahal ya ini emang cuma nebak-nebak aja siapa yang kira-kira ngebaca ngelihat situasi pemain. Kalau Coach Akmal siapa kira-kira yang bakal jadi juara? Tinggal berapa pertandingan lagi sih Mas Gita? Masih Kalau ini week pertandingan- 22 jadi Berarti mereka sisa semuanya? 21 jadi masih 13 pertandingan 13 pertandingan lagi ya. Total ada berapa? 34. 34. Berarti ada 12 dong. Ini udah pekan ke-22 kan? Kan baru Persija sama Oh, baru Persiraja Persija ya yang Iya, pekan iya, ke-22. iya, iya.
Iya, iya. Ya di situ. Ada 13. Ya baru tadi gue sih sempat ngobrol tadi sama Mas Gita ya kan, kalau yang enak kelihatan sekarang kalau mungkin di kacamata pelatih ya, gue sih lebih ke Persebaya. Persebaya karena Persebaya sekarang nih gue nggak tahu ya, Mas Gita juga antara Arema sama Persebaya. Kalau gue sih lebih struktur Persebaya mainnya lebih enak gitu loh. Terusnya juga pemain-pemain asingnya lebih menopang gitu loh. Jalan untuk menyerang bertahannya juga bagus ya kan. Kalau Om Gita? Sama, karena gue ngeliatnya gini, Persib nggak konsisten ya. Terus semacam ada keinginan bahwa Robert Rene Alberts udahlah kelar gitu segala macam. Bali United jelas ada penurunan dibanding pada saat mereka juara 2 tahun lalu. Tapi ya. ini Teko udah kembali loh. Dia sudah ada di pinggir lapangan Teko udah dan kembali. Tapi Bali langsung memenangkan nggak ada pertandingan. Paulo Sergio itu yang jelas. Iya. Dan Eber Besa belum bisa kayak Paulo Sergio. Terus Tapi itunya bagus tuh strikernya yang baru. yang baru-baru, ya Dewa. Tapi Privat. Vano juga kan menurun banget ya dibandingkan dengan 2 musim lalu. Terus yang konsisten Arema sejak week ketiga belum pernah kalah Belum lagi. pernah kalah. Persebaya week series pertama jelek, tapi series kedua dan ketiga kan konsisten. Arema bonusnya. Iya, tanpa 5 pemain. Arema juga tuh bonusnya ya. Apaan Crazy Arema Rich Malang itu wah gawat itu kalau udah kasih bonus. Jadi kalau secara prediksi siapa? Arema kalau gue bilang. Arema. Iya. Persebaya Carlos, Arema. antara Carlos Fortes dan Taise Marukawa kan benar-benar jadi apa ya, andalan klub. Ada satu individu yang terus-menerus mencetak gol, itu penting buat sebuah tim jadi juara. Arema, Persebaya. Ya. Saya Bayangkara aja. Kirain PSMS Medan ya. Saya Bayangkara. Bener aja. ya, siapa ntar ya dia. Iya. Kalau ditanya kenapa, ya biar beda aja. Iya. Saya seperti abang-abang kita lah. Sampai series kedua kelar Biar tuh, beda aja, selalu beda. sampai series kedua kelar gue bilang Bayangkara loh. Bayangkara. Agak menurun, agak kaget juga mereka agak menurun penampilan. Ya tapi nanti mereka mau tancap gas lagi di pertandingan di pekan ke-22 sampai habis. Ya siap. Saya udah, enggak ding, saya nggak dapat kabar ya. Aku suka kali ngelempar-ngelempar bola liar itu. Orang pasti, "Oh, sudah ada dapat kabar, padahal nggak ada, ngelempar-ngelempar aja.